Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masuk pada pelajaran yang keempat. Sebelumnya kita telah membahas tentang burhanun nuzum, dalil keteraturan, dan di sini juga masih ada sedikit yang perlu Anda garis bawahi tentang contoh dari burhanun nuzum. Tapi sebelumnya ada sedikit pertanyaan di sini dari ikhwan, yaitu apa sih bedanya ilmu usuluddin dengan filsafat? Kadang ada orang juga yang menyamakan antara ilmu kalam dengan filsafat. Apakah sama? Jawabannya sebenarnya ya, inti dari ilmu usuluddin atau salah satunya adalah ilmu kalam ini dan falsafah. Keduanya itu membahas dasar-dasar dari akidah-akidah. Ya, dasar-dasar akidah. Nah, ilmu kalam itu mengkaji tentang bagaimana menetapkan pokok-pokok atau dasar-dasar agama dengan menggunakan pendekatan dalil akal dan dalil nakli. Dalil nakli maksudnya ada Al-Quran ataupun riwayat. Nah, ini dinamakan dengan usuluddin. Ya, dan usuluddin juga menggunakan pendekatannya itu kepada agama. Sedangkan ilmu filsafat itu membahas tentang wujud dengan kekhususan-kekhususan dan pengaruh-pengaruh dari wujud itu, atau dengan istilah maujud bimahwal maujud, yaitu tanpa melihat sisi agama dan keyakinan. Meskipun di antara kedua ilmu ini ada titik temunya, yaitu sama-sama membahas dasar-dasar akidah atau keyakinan, tapi tetap di situ nanti ada beberapa perbedaan yang ada, tapi tidak dibahas di sini. Sebab itu kalau di dalam filsafat itu, kenapa ada filsafat Islam, ada filsafat Barat, yang sering kita dengar demikian. Nah, berbeda dengan ilmu kalam. Kita tidak pernah mendengar ilmu kalam Islam, ilmu kalam Barat. Itu sedikit jawaban dari Ana. Kalau mau lebih lengkapnya ya silakan merujuk ya, karena ini waktu tidak cukup ya. Masuk kepada lanjutan dari pelajaran sebelumnya, burhanun nuzum. Sebelumnya sudah beberapa contoh yang Ana bawakan, dan di sini di kitab ini juga ada satu contoh lagi. Al-mithalu tsani linaftaridu annana dakhalna ila ghurfatin fiha syakhsan kullaminhuma jalisun amama alatit tabi'atin yuridani tahrira qasidati li ahadil syu'ara. Jadi taruh ya, kita contohkan di sini, katanya ada dua orang yang masuk ke kamar. Nah, dua orang ini duduk di depan mesin ketik. Salah satunya adalah fal awal yahsun qira awal kitabah, yang satunya ini pandai dalam membaca dan menulis. Wa ya'rif mawadhi'ul huruf minal alat, dan dia tahu letak-letak huruf yang ada di mesin ketik itu. Sedangkan fal akhar, yang satunya ummiyun la yajid siwa dhaqat bi asabil alal azrar. Jadi dia tidak tahu apa-apa, kecuali dia hanya tahu ini meletakkan jarinya di atas mesin ketik itu, hanya memencet sana sini sana saja. Nah, itu ada dua gambaran. Nah, apa yang akan terjadi jikalau keduanya diperintahkan untuk mengetik dari syair yang ada di kitab? Nah, maka yang akan kita dapatkan pasti yang pertamalah, orang yang pertama yang memiliki kemampuan menulis, membaca, dan kemampuan untuk mengetik akan menghasilkan sebuah kata-kata yang sesuai dengan bait-bait syair yang ada di kitab. Nah, sedangkan kedua yang tidak mengetahui sama sekali, ummi, maka dia ketika disuruh mengetik mungkin bisa jadi dia tidak mengerjakan, atau dia diam saja, atau bisa jadi kalau dia mengetik maka akan
huruf-hurufnya itu tidak tersusun dengan rapi atau tidak menjadi sebuah rangkaian bait-bait syair. Nah, kita bisa menggambarkan keteraturan yang ada di dalam tulisan itu disebabkan adalah oleh orang yang mampu, alim, mahir. Nah, jadi keteraturan yang ada di alam ini demikian juga, bahwa keteraturan yang ada di alam ini tidak mungkin tanpa ada yang meletakkan sesuai dengan tatanannya, tempat-tempatnya. Pasti sang pengatur sudah jelas, alim, qadir, mampu untuk mengatur keseluruhan dari tatanan yang ada. Nah, ini adalah contoh yang terakhir dari tentang Burhanun Nuzum. Nah, berbicara tentang Burhanun Nuzum, di sini ada juga lanjutannya, Burhanun Nuzum bitakriri tsani. Jadi pembuktian dalil dari keteraturan yaitu Burhanun Nuzum itu tapi butuh apa? Pada keseimbangan. Apakah mungkin keteraturan itu tanpa ada keseimbangan? Maksudnya seperti apa? Misal rangkaian mobil yang tersusun rapi sesuai dengan penempatan dan perannya pada setiap onderdil yang ada. Nah, itu masih diperlukan keseimbangan. Apa keseimbangannya? Saat mesin dihidupkan, mobil harus berjalan dan tidak berumur pendek. Maksudnya tidak mati di tengah jalan atau mogok di tengah jalan. Tidak ada kerusakan. Bisa ditumpangi, mampu untuk membawa beban dan lain sebagainya. Nah, harus ada keseimbangan mesin itu saat hidup dan ketika berjalan. Demikian pula seperti misalkan bangunan, ya, saat sudah ditata bangunan itu, pondasi-pondasinya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, itu pun butuh kepada keseimbangan bangunan itu. Apakah nanti bangunan yang sudah dibangun itu bisa tahan gempa, tidak retak, tidak rubuh di pertengahan tahun, atau baru berumur sebulan tiba-tiba rubuh? Nah, itu kan apa? Keteraturan butuh keseimbangan. Keseimbangan itulah yang juga apa? Dikatakan sebagai bagian dari keteraturan. Bisa dibayangkan juga apa? Bintang-bintang atau tata surya yang jauh dari kita, juta yang mana jaraknya itu jutaan tahun. Apakah bermanfaat untuk kehidupan kita di bumi ini? Coba kalau kita kembali ke kitab, ya. Burhanun Nuzum bitakriri tsani. Al-insijam ayatun dakhalatus su'ur fi wujudil kaun. Jadi insijam, keseimbangan itu merupakan juga bagian dari keteraturan yang ada di alam. Teratur tapi tidak seimbang bagaimana? Mobil tersusun tadi, Anda contohkan, mobil sudah tersusun rapi, tapi ketika dijalankan tidak seimbang. Ada kesalahan, kan goyak bannya atau tidak bergerak ketika ditumpangi. Nah, itu berarti tidak ada keseimbangan. Sudah teratur onderdilnya pada tempat-tempatnya, tapi tidak ada keseimbangan. Nah, di sini dikatakan dalam kitab ini, wa misluhu sa'iruz zawahir al-madiyah dzata anzumah al-badi'ah ka harakatish syams wal qamar wa ghairiha. Jadi fenomena-fenomena madiyah yang materi ini yang memiliki tatanan yang sangat menakjubkan seperti ka harakatish syams, seperti gerakan matahari, perputaran matahari, bulan dan lainnya, ghair annahu yumkin takriru hadzal burhan bi syaklin akhar ya'tamid alal insijam as-sa'id alal alam. Jadi mungkin bukti ini adalah bentuk lain
yang bisa kita sandarkan kepada apa? Kesesuaian, keseimbangan dari yang lain. Dengan adanya gerakan matahari, perputaran matahari, planet yang lain akan menjadi seimbang. Wal ittisal al-badi baina adzai fayastadil bil insijam wal ittisal ala anna dzaka an-nizam al-muttasil al-munsajim ibda'un aklun kabir wa ilmun wasi. Jadi menunjukkan bahwa kesesuaian hubungan tatanan itu menunjukkan bahwa di situ ada keseimbangan yang sangat kuat antara satu planet dengan planet yang lain, antara matahari dengan bulan dan bumi dan planet-planet yang lain. Nah, itu menunjukkan di situ adanya keseimbangan. Nah, kalau kita lihat misalkan di dalam tubuh kita ya, misalkan setiap di sini misalkan badan kita yang tersusun rapi dari sel-sel yang ada, pembuluh darah, jantung, paru, dan sebagainya. Nah, ketika semua dari sel-sel itu bekerja, butuh keseimbangan, keharmonisan antara satu sel dengan sel yang lain. Maka ketika jantung itu memompa darah, maka pembuluh darah itu harus apa? Harus lancar, maksudnya tidak boleh tersumbat, sehingga apa? Ada kesesuaian antara pompanya jantung dengan pembuluh darah atau sel-sel darah, sehingga apa? Orang itu atau tubuh ini bisa berdiri, bisa bernapas, sehat, bergerak, dan lain sebagainya. Coba bayangkan, ketika sudah badan sel-sel ini teratur, ya, lalu jantung itu memompa, tapi di situ tidak ada keseimbangan dengan organ yang lain, maka akan apa yang akan terjadi? Maka bisa jadi dikatakan gagal jantung, bisa jadi misalkan ya terjadi stroke, penyakit, bisa jadi nanti pusing dan lain sebagainya. Akan ada kegagalan. Demikian pula ya, di sini diberikan contoh juga dalam kitab ini. Innal abhas al-ilmiyah kasyafat anil ittisalil wathiq baina jami'il ajza'il alam wa ta'thiril kul fil kul. Jadi pembahasan ilmiah ini menyingkat. Jadi pembahasan ilmiah maksudnya tata surya yang ada ini bisa kita ungkap bahwa di situ ada hubungan yang kuat di antara ajza alam, antara bagian-bagian alam yang ada, sehingga satu sama lain saling mempengaruhi. Perputaran bumi akan mempengaruhi bulan, perputaran bulan demikian juga akan mempengaruhi bumi, perputaran bumi juga akan mempengaruhi matahari dan bintang-bintang yang lain. Hatta anna sofatil awraqis syajar ghairal munqati'a anir rih al-asif bil aqasib buqa'il ardi. Dan demikian pula daun-daunan yang tidak jatuh dari pohon itu pun akan berpengaruh kepada pohonan itu. Jadi gambarannya ini bukan hanya gambaran dari tata surya yang begitu luas saja, tapi gambaran yang ada diperumpamakan di sini di sebuah pohon juga demikian. Pohon itu mempunyai satu sama lain pengaruh. Seperti kerjasama, hanya saja mungkin kita tidak memahaminya. Hatta anna nujuma al-ba'idah allati tusabu syafa'atuha bisinin al-dawiyah, dan bintang-bintang yang jauhnya sampai dengan hitungan cahaya itu pun mempunyai pengaruh satu sama lain. Bukan berarti bintang-bintang yang diciptakan ini di tata surya ini tidak ada pengaruhnya satu sama lain. Dia mempunyai pengaruh.
Seperti juga fi hayatin nabat wal hayawan wal insan, itu mempengaruhi. Jadi apa-apa yang ada di tata surya itu bisa mempengaruhi apa kehidupan tumbuhan, hewan dan manusia. Wa hadzal insijam al wasif, ini merupakan keseimbangan yang sangat kuat. Jadi tata surya, bintang-bintang yang ada meskipun jauhnya itu dengan hitungan cahaya, tapi mempunyai pengaruh pada setiap kehidupan yang ada di planet. Allazi ja'alal alam kama'mali kabir yashuddu ba'duha ba'dhan. Jadi semuanya itu satu sama lain saling topang menopang, saling memberikan input, memasukkan satu sama lain. Bukan berarti tidak ada manfaatnya bintang yang jauhnya dengan hitungan tahun cahaya. Di sini digambarkan lagi, inna hayat kulla nabatin ta'tamid ala miqdar saghir min ghaza sani oksigen al-karbon alladhi yatajazza biwasitati awraq hadzal nabat ila karbon wa oksigen. Nah, di sini bisa digambarkan, ini bahasanya seperti apa? Summa, ya dilanjuti lagi, summa yahtafid an-nabat bi karbon liyasna minhu wa min ghairiha minal mawad al-fawaqih wal athmar wal azhar. Apa maksudnya? Maksudnya demikian. Jadi bintang-bintang atau tata surya yang jauh dari kita, yang jauhnya itu jutaan tahun cahaya, itu memiliki manfaat untuk kehidupan kita di bumi juga. Dicontohkan di sini pada tumbuhan sebagai makhluk hidup, yang mana tumbuhan itu memerlukan nutrisi untuk apa? Menunjukkan proses pertumbuhan dan perkembangannya. Cara tumbuhan memperoleh nutrisi itu berbeda dengan manusia dan hewan, berbeda. Tumbuhan mampu memproduksi makanannya sendiri dengan cara yang dikenal dengan apa? Fotosintesis. Ya. Nah, pada proses fotosintesis ini, ya, tidak hanya berguna bagi tumbuhan itu saja, tapi apa? Bermanfaat juga bagi makhluk yang lain. Yakni apa? Seperti kita manusia dan hewan. Yang mana dari hasil fotosintesis tumbuhan itu, dia akan menghasilkan zat yang berguna bagi makhluk yang lain. Banyak sekali manfaat yang dihasilkan dari proses tumbuhan itu bagi makhluk lainnya. Fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan itu menghasilkan berbagai zat seperti glukosa, oksigen, dan air. Nah, dengan memakai campuran karbon dioksida dan air, fotosintesis itu menghasilkan glukosa atau gula dan air yang berguna untuk makanannya. Nah, ini kalau ikhwan dan akhwat sekalian yang belajar, itu bisa dicek ya di pelajaran umum itu bagaimana proses tumbuhan. Nah, itu pengaruh tumbuhan itu dihasilkan dari mana? Apakah dari tumbuhan itu sendiri tanpa bergantung kepada yang lain? Bergantung kepada yang lain. Seperti contohnya badan kita ini, apakah badan kita ini bergantung hanya kepada makanan saja yang kita makan? Kan tidak. Kita butuh kepada udara, kita butuh kepada sinar matahari, kita butuh pada partikel-partikel yang disebarkan oleh sinar matahari dan lain sebagainya. Itu kan keseimbangan kehidupan yang ada di alam ini. Allah telah menciptakan semuanya, sang pencipta, keteraturan. Tapi keteraturan itu butuh pada keseimbangan. Karena itu dikatakan bahwa semua yang ada di alam ini satu sama lain itu topang menopang, tidak berdiri sendiri. Itulah yang disebut dengan burhanun nuzum bil insijam. Jadi apa? Bukti keteraturan dengan adanya keseimbangan di alam ini. Dari kalau kita bisa lihat di dalam kitab ini
dicontohkan juga seperti Faman lalu di sini ada sebuah contoh, tapi nanti ada kita lanjutkan ya. Faman zalladzi aqama mithla hadhil alaqa bainan nabat wal hayawan wa aujada hadzal nizam at-tabadduli. Siapa semua yang melakukan hubungan antara tumbuhan hewan dan siapa yang memberikan tatanan nizam tabadduli, satu sama lain saling topang menopang, baina hazain al alamain al mutabayinain, yang mana alam antara misalkan di bumi ini dengan alam di tata surya di jauh sana, siapa yang memberikan hubungan seperti ini? Ala yadullu dzalik ala wujudin fa'il mudabbir, apakah itu bukan menunjukkan ada yang mengatur wara az-zakhir tabi'iyah, dibalik dari fenomena-fenomena alam. Nah, ini merupakan apa? Burhanun nuzum bil insijam. Jadi bukti keteraturan dengan adanya keseimbangan. Selanjutnya adalah burhanun nuzum bit taqriri talis. Jadi burhanun nuzum yaitu bukti keteraturan bitakriri talis. Maksudnya apa? Bil hadafiyah yang ketiga. Jadi ada rangkaian. Burhanun nuzum, dalil keteraturan, di situ juga ada keseimbangan. Di dalam keseimbangan insijam itu ada al-hadafiyah, tujuan. Nah, ini nanti yang akan Al-Fakir bahas di pelajaran berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di bawah ya nanti. Ini saja yang bisa Anda sampaikan di pelajaran keempat. Insyaallah kita lanjuti pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.